Shalom adik-adik sekolah minggu AKBP Sutoyo yang Pak Pendeta sayangi. Kita akan mendengarkan khotbah pada hari Minggu ini di hari Pentakosta yang pertama. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan hidup saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik sekolah minggu AKBP Sutoyo, firman Tuhan pada hari Minggu Pentakosta yang pertama ini terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13. Saya membacakannya ke tengah-tengah kita. Pak Pendeta berharap supaya kita mengikuti di dalam hati kita masing-masing. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, "Mereka sedang mabuk oleh anggur manis." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu AKBP Sutoyo, selamat hari Pentakosta. Kita sekarang memperingati turunnya Roh Kudus. Lewat firman Tuhan ini, topiknya adalah menyaksikan perbuatan Allah di dalam hidup kita. Adik-adik sekolah minggu AKBP Sutoyo yang Pak Pendeta sayangi, Pentakosta adalah hari raya memperingati peristiwa dicurahkannya Roh Kudus kepada semua orang percaya, kepada para rasul yang berkumpul di Yerusalem pada waktu itu, yang terjadi 50 hari setelah kebangkitan
Tuhan kita Yesus Kristus. Atau 10 hari setelah Yesus naik ke sorga. Pemenuhan Roh Kudus ini sesuai dengan janji Yesus kepada para rasul ketika Yesus Kristus hendak naik ke surga. Adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi, pencurahan Roh Kudus ini menjadi sebuah peristiwa yang penting karena dengan kuasa Roh Kudus, para murid didorong untuk memberitakan Injil. Bukan hanya di Yerusalem, tetapi juga mereka didorong untuk memberitakan Injil di luar Yerusalem. Kuasa Roh Kudus itu mengubahkan para murid yang tadinya mereka penuh dengan rasa takut. Mereka sembunyi-sembunyi. Mereka tidak berani menunjukkan diri mereka masing-masing. Tetapi setelah pencurahan Roh Kudus itu, mereka begitu berani untuk memberitakan Injil. Tak sedikit pun mereka yang gentar atas bahaya yang bahkan menghadang mereka di tengah-tengah pemberitaan Injil itu. Mereka siap menaruhkan nyawa dan mereka siap menanggung resiko apapun untuk memberitakan Injil itu. Dalam bacaan firman Tuhan, kita melihat adik-adik sekolah minggu AKBP Sutoyo, pertama, kisah turunnya Roh Kudus itu ditandai dengan tiupan angin. Itu yang kita baca tadi di dalam firman Tuhan ini. Lalu yang kedua, ditandai dengan turunnya lidah-lidah api hinggap di atas kepala mereka. Tetapi kepala mereka itu tidak terbakar. Yang ketiga, setelah lidah-lidah api, tanda yang lain adalah para murid bicara dalam bahasa lain. Mereka sanggup berbicara, bisa berbicara dalam bahasa lain yang dapat dimengerti oleh orang-orang yang hadir pada waktu itu. Yang keempat, adik-adik sekolah minggu, kita melihat dalam pembacaan Alkitab ini ada berbagai bahasa yang diucapkan oleh para rasul dan semua orang percaya itu, yakni bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya. Lalu yang berikutnya adik-adik sekolah minggu yang kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan tadi, kita menyaksikan bahwa semua yang mereka ucapkan itu intinya adalah membicarakan tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Allah dalam hidup orang-orang percaya itu. Jadi ketika mereka dipenuhi Roh Kudus, yang mereka bicarakan adalah tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan Allah. Adik-adik sekolah minggu yang saya kasih, siapakah Roh Kudus itu? Ya, kita peringati hari ini peristiwa turunnya Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah roh kebenaran yang berasal dari Allah, yang diam, yang tinggal di dalam hati kita masing-masing, di dalam diri kita. Setiap orang percaya kepada Tuhan. Roh Kudus adalah roh Allah yang kudus. Roh Kudus itu roh Allah yang menolong, yang memimpin, yang menghibur, dan yang menjadi teman setia
di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Roh Kudus itu menuntun, mengarahkan umat Kristiani, orang-orang percaya, adik-adik sekolah minggu, agar hidup sejalan dengan kehendaknya Allah. Karena itu adik-adik sekolah minggu yang saya kasihi, melalui firman Tuhan ini, kita diingatkan yang pertama, Yesus itu Tuhan yang setia dengan janjinya. Kita tadi mendengarkan bahwa turunnya Roh Kudus itu sesuai dengan janji Yesus kepada murid-muridnya sebelum dia terangkat ke surga. Karena itu anak-anak sekolah minggu harus percaya bahwa Tuhan Yesus, Tuhan kita itu adalah Tuhan yang setia dengan janjinya. Dia menyertai kita, Dia menemani kita, menjagai kita, memelihara hidupku dan hidupmu, memberkati kita, menghibur kita, menolong kita, menguatkan kita, menuntun dan memimpin kehidupan kita. Anak-anak sekolah minggu juga harus menjadi anak-anak yang setia dengan janjinya. Kalau anak-anak sekolah minggu berjanji, setialah dan buktikanlah janjimu itu dalam hidupmu. Apa janjimu terhadap dirimu sendiri? Apa janjimu terhadap orang tuamu? Dan apa janjimu terhadap Tuhan Allah? Harus kita lakukan dengan setia. Dan kita tahu itu membutuhkan perjuangan, bahkan pengorbanan. Karena Tuhan Yesus senang dengan anak-anak sekolah minggu yang setia. Dia akan memberkati kita dengan kebaikan dan memberikan kita kebahagiaan serta kesuksesan. Yang kedua, supaya anak-anak sekolah minggu juga berani memberitakan tentang kebaikan Tuhan Yesus dan perbuatan-perbuatan Allah yang besar yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca di Alkitab, yang pernah kita dengar dari pendeta, yang pernah kita dengar dari kakak-kakak guru sekolah minggu, yang pernah kita dengar dari orang tua, dan juga dari orang-orang percaya yang lainnya yang bersaksi tentang kebaikan Allah dalam hidupnya. Karena itu, mari kita juga berani memberitakannya, menyaksikannya, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami dalam kehidupan kita tentang Tuhan yang baik dan mengasihi kita. Orang yang memberitakan kebaikan Tuhan itu, perilaku dan perkataannya juga harus baik, supaya orang menjadi percaya kepada kita dan orang meniru kita, meneladani kita. Dan kalau nama Tuhan yang kita beritakan, nama Tuhan yang kita saksikan di tengah-tengah kehidupan kita, maka haruslah Tuhan yang dimuliakan. Haruslah Tuhan yang dipuji di tengah-tengah kehidupan kita. Bukan nama kita yang menjadi dipuji oleh orang lain, tapi harus nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Yang ketiga, anak-anak sekolah minggu harus mau mendengarkan dan melakukan petunjuk firman Tuhan dalam hidupnya. Orang yang mendengarkan suara Roh Kudus adalah orang yang mau hidup di dalam firman Tuhan, yakni melakukan perintah Tuhan dan takut berbuat dosa. Kalau kita hidup seperti ini, maka jangan takut dan jangan gelisah. Apapun tantangan dan masalah yang kamu alami, yang kita alami dalam hidup kita, maka percayalah, Roh Kudus akan menguatkan kita,
Roh Kudus akan memimpinmu, akan menolongmu, dan juga mengatur langkahmu agar kamu sampai kepada cita-cita yang kamu harapkan di dalam hidupmu. Asal kamu setia melakukan firman Tuhan, mau mendengarkan firman Tuhan, mau mendengarkan suara Roh Kudus yang mengingatkan kita supaya hidup baik dan benar serta takut berbuat dosa. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan dan mengingatkan kami supaya kami juga mau dan berani menyaksikan perbuatan Tuhan yang kami dengar baik di Alkitab dan juga yang kami dengar dari kesaksian orang-orang percaya dan dari diri kami sendiri yang kami alami dan kami rasakan, supaya itu bisa menguatkan dan membuat orang lain yang mendengarkannya percaya. Dan kami yang menyaksikan perbuatan Tuhan, kami juga harus menunjukkan perbuatan yang baik dan menyenangkan Tuhan, agar orang-orang bisa percaya, orang-orang mau di dalam kehidupannya meniru dan meneladani kami yang memberitakan perbuatan Tuhan yang besar itu. Kuatkanlah kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo, supaya mereka bisa memberitakan kebaikan Tuhan, menyaksikan perbuatan Tuhan lewat hidupnya sehari-hari, lewat perkataannya yang menyenangkan Tuhan dan sesama, dan juga yang menjadi berkat dan kebahagiaan bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, berkatilah gereja HKBP Sutoyo dan pelayanannya, berkatilah juga para orang tua, anak-anak sekolah minggu, berkati juga dan jaga dan pelihara anak-anak sekolah minggu HKBP Sutoyo, supaya mereka tetap menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sabar, anak-anak yang setia, anak-anak yang rajin berdoa dan juga rajin belajar, serta menjadi anak-anak yang menghormati dan menghargai orang tuanya dengan hidup menuruti perintah dan patuh melakukan apa yang dikatakan oleh orang tuanya, agar orang tuanya juga bisa berbahagia dan terus bersungguh-sungguh memperjuangkan anak-anak yang Tuhan berikan di setiap keluarga para orang tua anak-anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat Hari Pentakosta. Salam sehat. Tetap bersyukur. Tetap semangat. Shalom.